Gimana sih strategi paling ampuh buat ngebangun kepercayaan audiens di bisnis online kamu? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Jadi, kita bakal ngebongkar habis-habisan anatomi dari sebuah skrip video pendek cuma 35 detik, tapi efeknya brilian banget. Fokus kita hari ini, gimana sih strategi paling ampuh buat ngebangun kepercayaan audiens di bisnis online kamu? Yuk kita bedah rahasia di balik skrip super persuasif ini bareng-bareng. Oke, coba deh jujur. Pernah nggak sih ngerasa kalau ngebangun kepercayaan pembeli itu susah banget? Mari kita bahas ini. Kutipan ini bener-bener nusuk langsung ke masalah utama yang sering dihadapi pebisnis online. Gini ya, kamu bisa aja punya produk paling bagus di dunia, visualnya cakep banget, tapi kalau audiens nggak percaya sama kamu, mereka nggak bakal tuh nekan tombol beli. Kepercayaan itu ibarat mata uang paling mahal di internet sekarang. Dan naskah yang bakal kita bedah ini bener-bener jadi cetak biru buat dapatin mata uang berharga itu. Nah, buat agenda hari ini gampang banget. Kita ada 5 poin. Pertama, masalah kepercayaan bisnis online, terus formula hook yang memikat, lanjut ke membangun kepercayaan melalui isi, lalu call to action efektif, dan terakhir tips teknis konten sukses. Kita masuk ke bagian 1, masalah kepercayaan bisnis online. Timeline ini ngegambarin dengan jelas banget pembagian fasenya. Skrip yang kita bedah ini dipecah jadi 3 fase yang ketat. 0-5 detik pertama itu murni buat hook. Terus, detik ke-5 sampai ke-25 itu bagian isi. Dan 10 detik terakhir, alias detik 25 ke 35, dikunci mati buat call to action. Di dunia video pendek, kita benar-benar nggak punya waktu buat basa-basi kan? Tiap detiknya itu sangat berharga. Lanjut ke bagian 2, formula hook yang memikat. Coba deh dengerin baik-baik sapaan ini. Halo pejuang rupiah. Pernah nggak sih merasa susah banget meyakinkan orang buat beli produk kamu? Wow, dengar kata pejuang rupiah, itu sapaan yang langsung bikin audiens ngerasa, wah ini gue banget nih. Cerdasnya lagi, sang kreator nggak langsung jualan loh di sini. Mereka justru memvalidasi rasa capek dan frustrasi si audiens. Dengan nanya kayak gitu, penonton seketika ngerasa dipahami. Mereka sadar kalau masalah mereka tuh beneran lagi dibahas. Nah, mekanisme ini sering kita sebut sebagai aturan 5 detik atau the 5-second rule. Bayangin aja, rentang perhatian orang pas lagi asyik scroll media sosial itu kadang lebih pendek dari daya ingat ikan mas koki. Jempol mereka tuh bisa scroll lebih cepat dari kedipan mata. Jadi di format rasio vertikal 9:16 ini, kalau kamu gagal narik perhatian di 5 detik pertama, ya udah kamu kalah. Makanya sapaan energik di awal yang digabung sama validasi masalah tadi itu absolut krusial banget buat nahan penonton biar nggak kabur. Oke, sekarang masuk ke bagian 3, membangun kepercayaan melalui isi. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Tanpa kepercayaan, penjualan susah naik. Sang kreator ngebantu menormalkan masalah ini duluan, biar audiens nggak pasang mode defensif. Terus, mereka lempar realitas pahit ini dengan penuh keyakinan. Ini nih yang jadi fondasi logika super kuat, alasan kenapa penonton ngerasa mereka harus dengerin orang ini sampai habis. Setelah itu, perhatiin deh gimana skrip ini mulus banget pindah dari ngebahas masalah ke arah ngasih solusi. Kutipannya begini, kuncinya ada di strategi yang tepat dan terpercaya. Kamu bisa mulai bangun bisnis online yang solid. Di sini, kreatornya pinter banget. Dia nggak bertingkah kayak sales yang maksa jualan, tapi lebih kayak pemandu yang ngomong dan punya strategi jitu. Mereka ngelukis gambaran kesuksesan di kepala audiens. Kepercayaan audiens perlahan terbangun karena mereka ngerasa, ternyata ada jalan keluarnya. Kita sampai di bagian 4, call to action efektif. Nah, di fase ini, penonton dituntun lewat langkah-langkah yang presisi banget. Step pertama, kasih penawaran yang susah banget ditolak, misalnya pelatihan gratis. Lanjut step kedua, kasih instruksi sejelas-jelasnya, kayak link di bio. Jangan sampai audiens kamu bingung harus klik kemana. Terus step ketiga, ciptain urgensi, bikin mereka ngerasa harus buru-buru dengan bilang, jangan sampai kelewatan. Kombinasi maut dari penawaran gila-gilaan, instruksi yang clear, plus desakan waktu, nah ini dia yang bikin penonton akhirnya beneran berubah jadi pembeli. Terakhir, bagian 5, tips teknis konten sukses. Yang paling menarik di sini adalah kita dikasih tahu gimana cara ngegabungin teknik visual, audio sama psikologi penonton secara apik. Ton bicaranya itu wajib semangat, ramah, dan pastinya meyakinkan. Buat musik, pilih yang upbeat buat jaga energi, tapi ingat ya, jangan sampai musik latar kamu lebih keras dari suara kamu sendiri. Nah, dan ini yang paling penting, subtitle. Nambahin teks di layar itu mastiin banget audiens yang nonton dalam mode senyap, entah lagi di kereta atau di tempat umum, tetap bisa nyerap semua strategi persuasif yang kamu sampein. So, pertanyaannya sekarang buat kamu. Siap nggak nih buat nerapin cetak biru 35 detik tadi ke postingan bisnis online kamu selanjutnya? Kamu udah lihat sendiri kan, gimana cara narik perhatian orang, ngevalidasi masalah mereka, ngebangun kepercayaan, sampai akhirnya ngarahin mereka buat ambil tindakan pakai taktik teknis tadi.
Formulanya udah ada di tangan kamu, tantangannya sekarang tinggal eksekusinya. Pasti bisa dong. Makasih banyak ya udah gabung di sesi beda materi kali ini. Selamat mempraktekkan dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan ya, agar saya lebih semangat.